Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdi wa syukurillah haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah tarbiyah berbahagia dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah syukur puji dan magangkah dari sesiapa cingin dan ia lebih rendah Allah Ta'ala sebab kepada kamu Faimah paling tidak asabari dua pak penyamet nomor sedi pak penyamet tepuk nomor dua pak penyamet di sini atau pada kehadiran di rumah para kai negaga isabah sehingga diriona Allah Ta'ala sabab tahu dijaji engkau tahu menisi magara sehat tapi dia dalam itu masih kita Allah Ta'ala masih benar sepanjang isai masih bawa mahu sepanjang tarawih engkau mau tahu tolak di bulan Ramadan. Begitu juga sebaliknya engkau tak pernah lekya-lekya papenya di sisi-sisi sehingga dia telah hadir di masjid-masjid kita Allah Ta'ala masih benar sepanjang isai mainan pada matar supaya tarawih si bawah dari jam itu syukur mana ini terhadir di masjid ini masih orang itu Allah Ta'ala yang berpenyamin tepat si bawah di sini atau kasih pakai yoyo si pakai berira si orang barakai dan bodoh kepada pengetuki mati Allah Ta'ala surga pamasena insyaallah. Betul baik salawat Nabi Muhammad dari Ali Malutina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami mencari apa ruang kami nama DC contoh terbaik dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini apapun pekerjaan kita. Sesungguhnya semua dasar-dasar pekerjaan profesi kehidupan dunia telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, malam ke-22 dari bulan suci Ramadan. Kombinasi yang meletup negeri kesehatan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ritujunna kallupak salat maka solat. Kallu hal tiga hal yang merusak atau yang membinasakan. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikatun sukun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi rawahu Tirmizi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikatun talluha makasolah. Nomor segi sukun muta'un kekikiran yang dipelihara, yang ditaati, asekir, akadira, agak ipiara, dapat dibola. Yang kedua, wahawa muttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan, nafsu yang diturut terus menerus. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi, kekaguman terhadap diri sendiri, ujirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor segi sukun muta'un, kekikiran yang berlebihan yang dipelihara dan dituruti. Bagi bertuanna, kikir adalah sifat enggan memberi dan terlalu cinta kepada harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat 9,
Maka Allah Ta'ala salah satu ciri orang yang beruntung adalah orang yang dipelihara, dijauhkan dari sifat kikir. Karena Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran darinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi salah satu ciri tanrana atau beruntungnya nasabullah Ta'ala ipabelai boleh ampekedo makadine, ipabelai boleh arak kekelnya, kikirinya, karena kecintaan terhadap harta yang berlebihan. Hadirin sidang jamaah taruh yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan sifat kikir. Cara menghindari sifat kikir adalah dengan mengingat bahwa harta tidak akan dibawa mati. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berbagi kepada orang lain. Jadi salah satu cara menghindari dan menjauhi sifat kikir adalah mengingat bahwa harta itu tidak bawa mati. Dia tidak mati orang perang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyitun salasu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u tsani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayit akan diikuti oleh tiga hal. Di mayat ya tomate nasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cindolai dan pasal. Nomor 1 ahluhu, keluarganya. Nomor 2 wa maluhu, warang-parangnya. Yang ketiga wa amaluhu. Tapi kata Nabi dua akan kembali, dua lisu. Lisu keluarganya si bawa warang-parang. Wa yanqa amaluhu, dan yang tinggal adalah amalnya. Jadi hadirin sidang jamaah taruh yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kekal pada diri kita setelah kita mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah harta benda yang kita sedekahkan sebagai amal baik, dan amal baik itulah yang akan menemani perjalanan kita di kehidupan akhirat kelak. Jadi yang akan menjadi bekal teman kita setelah kita mati adalah harta yang kita belanjakan di jalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi amal baik. Amal itulah yang akan menjadi teman yang menemani perjalanan hidup kita selanjutnya setelah kita mati. Karena kata Nabi, ahluhu wa maluhu, itu akan kembali meninggalkan kita, kecuali yang dibelanjakan menjadi amal baik, kecuali yang pelancangnya menjadi amalan receh. Ya sedekah kepada rumah tahu, dipakai membangun masjid, dipakai bantu keluarga yang membutuhkan pertolongan, memberi makan kepada fakir miskin. Itulah yang akan kita bawa menjadi amal baik dan menemani perjalanan hidup kita sampai kehidupan akhirat insyaallah. Hadirin sidang jamaah taruh yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu adalah kecenderungan, keinginan yang cenderung mengajak kepada keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita diberi kebebasan untuk mengelola nafsu kita, apakah menuju surga atau justru memilih jalan kebinasaan menuju neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala wa alhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Syuara ayat 8. Jadi Allah sudah mengilhamkan kepada kita jalan keburukan wa taqwaha, dan
jalan ketakwaan. Silakan dipilih. Hadirin sidang jamaah tarbiah yang berbahagia. Ini peninon roy mapite. Melo kita mulai lalu takwa yang disebalikan jalan orang-orang fasik yang senantiasa berbuat baik. Maka dalam pandangan ulama kita, nafsu itu perlu kita jaga supaya tidak selalu menjerumuskan kita pada hal-hal yang buruk. Sebab itu gak terjadi kejadian keliru dari peninggalan nafsu kita. Nafsu pasti semua kita punya. Makanya kata Allah, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan selamat. Ya, dalam pembagian ulama kita dia disebut dengan nafsu mutmainnah. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Ya, nafsu amarah inilah yang harus kita hindari. Karena nafsu amarah inilah yang selalu mengajak kepada bisu, keburukan. Ini tuh biasa saya tinggal letter ya, kalau melok pegang DC, atau melok pegang rumah kasih, tapang kebisikan makanya. Paling melok pegang, itu kakak kita, misalnya, itu bisikan nafsu amarah yang senantiasa mengajak kepada sesuatu yang buruk atau bisu. Kedua, nafsu lawamah, nafsu yang selalu menyesali apa-apa yang pernah ia perbuat dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang terakhir, kata para ulama kita adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang senantiasa berada pada jalur kebaikan dan kebenaran. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang bisa membuat kita menjadi binasa adalah wa'jabul mar'i bi nafsihi, kekaguman terhadap diri sendiri atau puji dia. Bahasa lainnya adalah ujub. Kenapa hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ujub adalah penyakit hati yang membuat seseorang selalu merasa dirinya paling baik dari orang lain. Bahkan merasa paling berjasa terhadap semua hal dengan selalu mengatakan. Jadi ciri-ciri orang yang selalu bangga pada diri sendiri, selalu ujub, uji riali, selalu merasa lebih baik dari orang lain, ciri-ciri yang selalu ucapkan antara lain, kalau bukan karena saya, mereka tanda iya. Barangkali pada saya, kalau kalimat itu sering muncul dari lisan kita, maka boleh jadi kita termasuk dalam orang yang senantiasa bangga pada dirinya sendiri. Karena sering diucapkan, kalau bukan karena saya, seolah-olah dia jadi jamaah ikutan iya alena. Sehingga peran orang lain sekecil apapun kadang-kadang tidak dianggap. Sebab alena itu. Maka deh, cedenya tanda iya. Dia jadi. Yang pertama. Yang kedua, kalimat yang sering diucapkan orang yang bangga, senang memuji diri sendiri adalah, andai tidak ada saya, benende kagak ada. Dia jadi. Kalau ada orang yang sering mengucapkan kalimat itu, maka boleh jadi ia sedang terjebak pada sifat yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa membinasakan dirinya, tidak hanya di dunia tapi juga di kehidupan akhirat. Karena dia sudah terjebak pada sifat ujub, uji riali. Yang ketiga, kalimat terakhir yang sering diucapkan adalah semua karena saya. Baru itu makan itu hadirin sidang jamaah tarbiah yang berbahagia. Baru ini barista pada ijaga ya supaya kita tidak terjebak pada perilaku yang selalu kagum pada diri sendiri dan mengabaikan peran serta orang lain dalam setiap perbaikan yang kita lakukan. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka Allah, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Aja mutili muasa ngalamu suci, mapaci. Dialah yang maha mengetahui atau dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa di antara kita. Jadi peperangan Allah Ta'ala, jangan selalu menganggap dirimu suci, bersih, karena dialah Allah yang lebih tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa dan paling baik amalnya. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang tahu siapa yang benar-benar bertakwa.
Tugas kita sebagai hamba Allah hanya taat dan tunduk terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menyombongkan diri terhadap setiap prestasi kecil yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Yang terakhir sekali, cara menghindari supaya tidak terjebak pada sifat pemilihan adalah mengingat kelemahan diri. Ingat itu maka pasti kita punya kekurangan, sehingga harus berbagi berteman dengan orang lain, serta mengingat dosa yang sering kita lakukan. Jadi dua cara supaya tanpa salah populer yang pequeño jirgalero, mengurangi kelemahan dan mengurangi sinilai ganas sebagai ganas dosa-dosa yang itu problema. Kadang Allah ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.